beda. Belajar dari Allah pasti beda. Kriteria nabi palsu. Saudara kita memakai ayat Matius 7 ayat 21 dengan mengatakan kriteria nabi palsu adalah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu tidaklah benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Yang pertama, nabi palsu sudah pasti menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan diputarbalikkan, kebenaran Tuhan diputarbalikkan dengan kebohongan, dusta, iblis. Yang kedua, tidak ada buah pertobatan dalam hidup nabi palsu. Tidak ada karakter ilahi. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya akan dikenal. Dari apa yang dihasilkannya, itu kita akan mengenal siapa dia, nabi Tuhan atau nabi palsu. Ayat yang ke-20. Yang ketiga, tidak melakukan kehendak Tuhan. Jelas hidup dalam hawa nafsu daging. Ayat 21. Hidup dalam dosa, itulah nabi palsu. Yang keempat, pembuat kejahatan. Ayat 23. Ada banyak pembuat kejahatan, salah satunya perzinahan. Ya, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan banyak hal lain lagi, pembunuh itu juga kejahatan, kesombongan itu juga bentuk kejahatan, penyembahan berhala itu juga kejahatan di mata Tuhan. Kita bisa cek sendiri dengan mengetik kepada Google kejahatan menurut Alkitab dan akan keluar semua ayat-ayatnya. Begitulah cara belajar yang benar. Yang kelima, nabi palsu itu tidak mengenal Tuhan dengan benar dan secara intim, secara akrab. Ayat 23. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, tentu tidak akan menyesatkan. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, tentu akan menjadi nabi Tuhan yang sejati, bukan nabi palsu. Yang keenam, membuat semua kepalsuan itu ciri dan kriteria nabi palsu. Membuat semua kepalsuan, membuat Tuhan palsu, kitab palsu, sorga palsu, sabat palsu, wahyu palsu, wahyunya untuk kepentingan sendiri, mujizat palsu, dan hidupnya penuh dengan kepalsuan, amoral, munafik, tidak ada teladan dalam hidupnya. Ini yang disebut serigala yang buas, jahat. Ayat ke-15. Yang ketujuh, nabi palsu fokusnya diri sendiri, bukan Tuhan. Mempermuliakan diri sendiri, bahkan minta dipuji-puji, bukan Tuhan yang dimuliakan. Biarlah semakin cerdas mendengarkan firman Tuhan. Amin.